Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semester 5 mahasiswa paralel mata kuliah arbitrase dan ADR. Pada pertemuan terakhir ini nggih Pak, Ya, terakhir kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai perkuliahan arbitrase dan ADR pada pertemuan yang terakhir. Berikut saya sampaikan, kemudian akan dipaparkan secara langsung oleh Pak Sukresno. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bagas. Sebelumnya saya perlu sampaikan kepada mahasiswa bahwa tugas itu harus dikumpulkan mundur dan menjadi tanggal 15 Desember. Karena situasi COVID, ya bagi yang mungkin belum punya bukunya juga akan dibuka di kantor itu tanggal 7 Desember. Ya, ini COVID ya. Oleh kampus diminta untuk sementara tidak ke kampus dan dibuka kantor tanggal 7, sehingga kami juga tolerans, maka kami akan menunda tugas dikumpulkan tanggal 15. Itu harinya hari Selasa ya. Lewat konting saja kumpulkan di sekretariat. Pak terlambat Pak, ora apa-apa ya, bijine beda ora ngono ya to. Bukune wis do duwe kabeh. Baik. Kemarin soal sudah sampai pada halaman soal yang terakhir ya, mediator dan skillnya itu bab 7, maka ini akan menjawab masalah tentang bab 6 dan 7. Jadi hakim bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara. Jadi boleh bisa menunjuk mediator hakim dan non-hakim. Sedangkan non-hakim disebut dengan hakim profesional. Baik hakim itu sebagai anggota maupun majelis tidak boleh jadi mediator. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator. Jadi Pak Krisno dan teman-teman kebetulan juga alumni Fakultas Hukum itu ada mediator di Pengadilan Agama. Semua perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Kudus itu diserahkan semua pada mediator non-hakim. Oleh karenanya setiap pengabdian memiliki daftar mediator. Setiap pengadilan ini, ketika ini salah sidik, mendapat memiliki daftar mediator dan riwayat hidupnya. Ini soal nomor 6 dan 7. Kemudian soal berikutnya tipologi mediator. Saya bacakan soalnya ya. Soalnya di buku saudara, saya buka tidak apa-apa supaya ini lebih profesional dan lebih cepat. Soal yang terakhir bab 7 itu mengenai soal nomor 8. Sebut dan jelaskan sikap mediator sesuai dengan tipologi mediatornya. Tak kasih tahu ini halaman 67. Di 67 itu menerangkan ada mediator otoritatif. Tipe mediator di mana proses mediasi seorang mediator memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antara pihak. Jadi mediator ini mempunyai kewenangan yang besar, makanya dikatakan otoritatif. Kemudian yang kedua, mediator social network. Mediator di mana ia terikat dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Yang ketiga, mediator independen. Ya.
Mediator yang tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaan dalam masyarakat, tapi independen dalam menjembatani dan menegosiasi prosesnya. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 9. Mengapa peranan mediator sangat menentukan dalam proses mediasi? Nah ini, praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antar para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal berkomunikasi, membantu para pihak menghadapi situasi serta kenyataan, mengajar para pihak untuk tawar-menawar, dan membantu para pihak mengumpulkan informasi. Ini jawaban soalnya. Berikutnya adalah soal nomor 10. Soal nomor 10 saya bacakan. Jelaskan kewenangan mediator. Jawabannya di halaman 72. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Kemudian yang kedua, mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mengakhiri proses bila mediasi tidak produktif lagi. Jadi kalau gagal ya diakhiri, tidak usah dipanjang-panjangkan. Kemudian soal nomor 11, apa saja tugas yang dilakukan mediator? Ini halaman 74. Melakukan diagnosis konflik, kemudian mengidentifikasi masalah, menyusun agendanya dulu, memperlancar dan mengendalikan proses. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak. Mediator bertugas mengubah pandangan dari egosentris menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial para pihak dan memasukkan kepentingan kedua belah pihak. Metungin ini masih bermonde. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Keterampilan mediator itu apa saja? Ini soal nomor 12. Menurut saudara, keterampilan apa saja yang dimiliki seorang mediator? Ini ada di halaman 77. Soal nomor 12. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan. Keterampilan mendengarkan, membangun rasa memiliki, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan. Jadi kalau mediatornya sudah sampai pada situasi sepakat, bagaimana membuat kesepakatan itu diwujudkan dalam rumusan tertulis? Ya, tentunya rumusannya seperti kalau saudara membuat perjanjian di bawah tangan itu. Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing gitu ya. Dan soal berikutnya, apa saja langkah mediator? Nah, ini halaman 85, langkah mediator. Ringkasan aktual, ringkasan ulang, ringkasan silang, dan seterusnya. Jadi persoalannya mediator yang terakhir adalah penutup. Bagaimana menutup menjadi seorang mediator dalam suatu rumusan. Ya. Langkah-langkah mediasi atas prosesnya adalah pramediasi,
sambutan mediasi, presentasi para pihak, identifikasi masalah, kemudian mendefinisikan, masalahnya diurutkan, kemudian diadakan negosiasi. Ini soal halaman 14, soal nomor 14 dan halaman 94 apa ya. Ya, ini saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya. Soal-soal itu kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan saudara semuanya lulus gitu ya. Sekali lagi, tugas saudara adalah membuat jawaban itu di dalam buku, dan nggak usah lah nanti kira-kira ada ujian apa enggak, nggak usah dipikir. Kalaupun ujian ya mungkin ujian terbuka untuk melengkapi apa tugas dari mata kuliah arbitrase dan ADR. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi rekan-rekan semua, teman-teman Bapak Ibu, pertemuan terakhir untuk mata kuliah hukum arbitrase dan ADR atas dosen pengampu Bapak Sutresno. Bila mana ada pertanyaan ataupun yang tidak diketahui, bisa nanti secara langsung dipertanyakan ya, lewat HP nanti. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing cepet naik kentenan.